Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita belajar matematika ya. Nah, materi kita hari ini yaitu diagram Venn. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, pembuatan diagram Venn itu biasa kita awali dengan membuat kotak. Oke, kotaknya seperti ini. Lalu di sudutnya ini nanti mau di sudut sini atau di sudut ini, nanti kamu tambahkan dia seperti ini, kotak lagi, lalu di dalamnya ada S. S itu artinya semesta. Oke. Nah, lalu setelah itu kamu buat bulatan, di mana bulatan ini kita anggap ini adalah himpunan A. Oke. Lalu yang di dalam muatan ini, di dalam bulatan ini merupakan anggota si himpunan A. Lalu nanti yang di luar bulatan adalah anggota himpunan semesta tapi yang tidak dikandung oleh si A. Oke, jadi misalnya kita anggap X adalah anggota himpunan si A dan si Y adalah anggota himpunan si semesta yang tidak termasuk anggota himpunan si A. Nah, untuk anggotanya jangan lupa diletakkan titik di depannya. Oke, titik harus ada di depannya. Nah, oke, ini dia. S itu adalah notasi himpunan semesta. Oke, karena ini adalah himpunan A, berarti kita buat A di atas. Kalau dia B, berarti kamu bikin B. Nah, si Y adalah anggota A komplement. Masih ingat kan artinya A komplement itu adalah anggota si semesta yang tidak mengandung anggota si A. Makanya disebut dengan A komplement. Lalu si X adalah anggota si A. Oke, sampai situ paham ya bagaimana membuat atau menggambarkan diagram Venn. Kita langsung aja ke contohnya. Contohnya adalah misalnya semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semestanya kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Lalu anggota dari himpunan A adalah 1, 3, dan 5. Nah, jadi kalau kita mau disuruh menggambarkan diagram Venn ya, berarti langsung aja buat kotak dan juga notasi himpunan semestanya. Oke, ini kotaknya. Lalu ini notasi himpunan semestanya. Oke, karena ini adalah anggota himpunannya A, berarti nanti bikin lingkaran, lalu di atasnya A. Oke, menandakan ini miliknya si A. Oke, nah berarti yang kamu isi di dalam lingkaran itu adalah punya si A, yaitu 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, dan 5. Lalu yang di luar kotak ini, di luar bulatan ini, oke, di sini, itu kamu letakkan anggota dari si semesta, tapi yang udah tidak mengandung si 1, 3, dan 5 ini. Berarti 1, 3, dan 5 tidak perlu kita tuliskan lagi. Berarti yang kita tuliskan adalah 2 dan 4 di luar sini. Terserah kamu bikin mana, di sini, atau di sini, atau di sini. Terserah. Yang penting tidak di dalam lingkaran ini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sampai situ paham ya untuk menggambarkan himpunan semesta. Menggambarkan diagram Venn. Oke, kita lanjut lagi untuk menggambarkan diagram Venn dengan anggota himpunan, dengan himpunannya ada 2. Oke, A dan B gitu. Oke, contohnya itu misalnya seperti ini. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lalu anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 5, 7 dan anggota himpunan B adalah 2, 4, 6, 8. Nah, berarti kalau kamu gambarkan, ingat seperti tadi, kamu gambarkan kotak dan juga notasi himpunan semesta. Oke, seperti ini. Lalu karena ini ada 2, yaitu si A dan si B, berarti kita buat ada 2 lingkaran di dalam kotak ini. Nah, coba kita lihat dulu, di A dan di B ada nggak anggotanya yang sama? Oke, ada ya ini ya, 2. Oke, berarti nanti gambarnya itu, gambar lingkarannya jangan dipisah. Kalau tadi misalnya ini nggak ada, kamu pisah, satu di sini, satu di sini. Tapi kalau ini berarti dia akan ada yang saling mengiris gambarnya. Oke, jadi bentuk gambarnya seperti ini. Jadi nggak terpisah kan? Mereka saling memotong, saling mengiris. Nah, di sini, oke, nanti adalah
anggota himpunan yang ada di A dan di B, karena dia diiris oleh dua-dua lingkaran itu. Oke, kita bikin dulu di sini A, lalu di sininya si B. Oke, baru tadi siapa aja anggota himpunan A dan B yang sama? Yaitu cuma 2 ya. Berarti kita tulis nanti di sini si 2. Jangan lupa pakai titiknya. Oke, titik 2. Oke, lalu ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya, cuman itu ya, berarti hanya ini. Nah, baru setelah itu kita isi anggota himpunan si A. Oke, di sebelah sini. Tanpa menuliskan kembali si 2. Kenapa nggak dituliskan lagi si 2? Karena si 2 udah kita tulis di sini. Tidak ada pengulangan ya. Oke, pengulangan angka atau pengulangan huruf itu tidak ada. Pengulangan anggota himpunan nggak ada sama sekali. Oke, berarti yang si A adalah 1, 2, 3, 5, 7. Sedangkan 2 udah ditulis. Berarti tinggal kita tulis 1, 3, 5, 7. Berarti kita tulis 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya kita buat untuk anggota himpunan dari si B, yaitu 2, 4, 6, 8. Si 2 tidak boleh kita tulis lagi karena 2 sudah ada. Oke, jadi 4, 6, dan 8. Oke, 4, 6, dan 8. Oke, nah sisanya yang tidak ada di A dan di B, anggota dari himpunan semesta, kamu tuliskan di sini. Bisa di sini, pokoknya di luar lingkaran. Oke, nah anggota semesta kan 1 sampai 10 ya. Coba kita cek dulu. 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 sudah ada, 5, 6, 7, dan 8. Berarti nggak ada itu 9 dan 10. Berarti kamu tuliskan 9 dan 10 di dalam kotak ini tapi di luar lingkaran. Oke, 9 dan 10 ya. Oke, udah pas ya. Oke, jadi kalau mau menggambarkan bentuk yang seperti ini itu, oke, himpunannya seperti ini, diagram Venn-nya bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, kalau yang ini itu berarti daerah irisan ya, kayak saya bilang tadi, berarti A irisan B. Nih. Biasanya itu ada soal tuh dia mintanya gini, arsir lah daerah A irisan B. Berarti kamu arsir itu adalah yang ini. Yang si daerah 2 ini, kamu arsir semua ini. Ngerti kan cara mengarsir? Ada kalanya juga justru yang minta diarsir itu A gabungan B. Berarti A ini lingkaran A kamu gabung dengan lingkaran B. Berarti semuanya ini, semua lingkaran kamu arsir. Itu dia. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini soalnya itu ada A, B, dan C. Berarti nanti artinya kamu gambarkan itu lingkarannya ada 3. Di sini ada A, B, dan C. Berarti nanti lingkarannya ada 3 kamu gambarkan. Nah, berarti bikin dulu kotak dan juga notasi himpunan semestanya. Oke, seperti ini. Lalu gambarkan 3 lingkaran. Tapi kita lihat dulu mereka ini saling memotong atau tidak. Coba lihat, ada nggak anggota yang ada di A, di B, dan di C juga? Dia ada di A, ada di B, dan ada di C. Oke, coba lihat. Oke, di sini E ada ya. E ada di A, di B, dan di C. Lalu setelah itu si C juga ada. Di A ada, di B juga ada, di C juga ada si C ini. Oke, berarti nanti kamu gambarkannya itu tiga-tiganya harus saling memotong. Nah, berarti bentuk gambarnya seperti ini. Oke, kan saling memotong kan? Si C memotong A dan B, si B juga memotong si A dan si C. Lalu si A juga memotong si B dan si C. Nah, yang mana daerah yang perpotongan ketiga-tiganya? Yang ini. Kalau yang ini, itu hanya potongan dari si B dengan si A. Tapi kalau ini ada potongan dari si C, si B, dan si A. Nah, kalau yang ini potongan si C dengan si B, sedangkan ini adalah potongan A dengan si C. Oke, jadi paham ya? Untuk ini potongan mana dengan yang mana. Oke, nah berarti yang ada di kita duluan isi adalah yang ini. Oke, ada di A, di B, dan di C. Ada di A, di B, dan di C itu hanya si C dan si E. Berarti tulis di sini si C dan si E. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita isi yang si AB. Oke, irisan AB. Berarti dia ada di A dan di B. Oke, tapi tidak ada di C. Kenapa? Karena kalau ada di C berarti kita mengulang lagi dengan yang ini. Oke. Si
ini, oke, ada di A dan di B, ada ya. C dan E juga usah kita lihat lagi. B tidak ada di sini, D juga tidak ada. Berarti jawabannya di sini hanya si A. Berarti tulis di sini adalah si A. Oke. Lalu selanjutnya kita yang si BC dan AC. Oke. Si AC, coba lihat dulu AC. Yang sama adalah si B. Oke, di A ada B, di C juga ada B. Oke. Lalu D di sini nggak ada. Berarti yang irisan A dan irisan C isinya adalah si B. Oke, lanjut untuk irisan B dengan C, itu berarti kamu cari yang sama di B dan C. Oke, sama-sama ada I. Oke, berarti bikin di sini I. Oke, nah lalu kita isi nih masing-masing A, B, C. Tapi tidak mengulang lagi yang ini tidak perlu ditulis lagi. Saya anggota si A. A sudah ada, B sudah ada ditulis, C sudah ada, D belum ada, E sudah ada. Berarti yang kita tulis di sini hanya si D. Lalu untuk yang B, oke, A sudah kita tulis, C sudah ada ditulis, E juga ada ditulis, G belum ada, I sudah ada ya di sini ya. Oke, berarti kita bikin ada si G karena G belum ada. Untuk si C, B sudah ada, C sudah ada, E sudah ada, F belum ada, H juga belum ada, I sudah ada. Berarti bikin di sini adalah F dan H. Oke, nah lihat semestanya adalah A, B, C, D, titik J. Berarti artinya sampai J. Coba kita absen satu-satu. A sampai J sudah tertulis atau tidak? A, B, C, D, E, F, G, H, I. J belum ada kan? Berarti J tidak ada di ketiga lingkaran. Berarti J harus kita tulis di luar. Sini, di sini. Terserah kamu tulis di sini kayak, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Ingat, di depannya harus ada titik. Oke. Ini dia si J. Oke, sampai situ paham ya untuk menggambarkan diagram Venn ya. Udah saya buat 3 contoh cara menggambarkan diagram Venn. Oke, jangan sampai nggak bisa lagi untuk menggambarkan diagram Venn. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal cerita. Ini masih berhubungan dengan diagram Venn. Sering juga dipertanyakan ini. Oke, dia buat kayak gini. Banyak siswa kelas 7 seluruhnya sebanyak 74 orang. Sebanyak 25 orang menyukai mata pelajaran matematika. Oke, kita anggap nanti ini adalah si A. Oke, himpunan A. Yang menyukai matematika adalah himpunan A gitu ya. 40 orang menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Berarti yang bahasa Indonesia kita anggap himpunan B. Dan 10 orang menyukai keduanya. Berarti dia suka A dan suka si B. Itu. Oke, berarti kita buat ini adalah X. Maka tentukanlah jumlah siswa yang tidak menyukai keduanya dan buat diagram Venn-nya. Jadi yang tanya dia adalah siswa yang nggak suka mata pelajaran matematika maupun mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nggak suka A, nggak suka si B. Itu nanti kita buat lambangnya adalah Y. Oke, lalu kamu buat juga diagram Venn-nya. Oke, pertama-tama kita buat dulu diketahuinya. Setelah dibuat diketahuinya, oke, kita buat dulu jumlah seluruh siswanya alias NS. N itu artinya jumlah ya, S itu seluruhnya atau semestanya. Sebanyak 74 orang, berarti kita bikin NS 74 orang. Lalu kita buat yang NA, yaitu yang menyukai mata pelajaran matematika. Oke, NA adalah 25 orang. Lalu untuk menyukai bahasa Indonesia adalah NB, yaitu 40 orang. Nah, yang menyukai kedua-duanya kita lambangkan dengan X tadi, berarti NX adalah 10 orang. Nah, yang ditanya adalah NY. Nah, rumusnya adalah jumlah seluruhnya, oke, sama dengan NA ditambah NB dikurang NX, oke, ditambah NY. Kenapa dikurang NX? Karena NX itu adalah penyuka dua-duanya. Berarti nanti dia itu sudah tergabung di dalam si A dan di dalam si B. Oke, makanya kita kurang si NX. Oke, ditambah NY. NY itu nggak suka dua-duanya. Oke, nah yang ditanyakan NY kan. Berarti kita masukkan nilai masing-masing. NS adalah 74. Berarti bikin di sini 74. Oke, di bawah NS. Sama dengan NA adalah 25. Bikinlah ini 25.
ditambah NB. NB itu adalah 40, ganti NB jadi 40. Dikurang NX, NX-nya adalah 10 orang, bikin 10 dikurang 10, ditambah NY. NY-nya belum diketahui, berarti kita bikin NY. Oke, 25 ditambah 40 kurang 10 itu adalah 25 tambah 40, 65, dikurang 10, 55. Berarti nanti hasilnya adalah 74 sama dengan 55 ditambah NY. Nah, 55 tambah NY kan nggak bisa ya, karena si NY belum diketahui. Berarti 55 kita pindahkan ke sebelah si 74. Nah, kalau pindah tempat, berarti tandanya akan berubah. Oke, positif menjadi negatif. Berarti nanti 74 dikurang 55. Oke, 74 kurang 55 sama dengan NY. 74 kurang 55 adalah 19. Berarti jumlah siswa yang tidak menyukai kedua-duanya adalah 19 orang. Oke, nah berarti kita udah dapat ya NA, NB, NX, dan NY. Nah baru setelah itu kita bisa menggambarkan diagram Venn ya. Oke, nah kalau menggambarkan diagram Venn pasti kita buat dulu adalah kotak dan juga notasi himpunan semestanya. Oke, lalu karena di sini variannya cuma A dan B, X dan Y itu jangan kamu jadikan varian bulatannya ya. Oke, karena ini nanti si X itu adalah irisan A dan B, si NY adalah komplement dari mereka semua, komplement dari gabungan A dan B. Oke, jadi dia nggak masuk hitungan si A dan B karena dia tidak menyukai si A dan B, jadi dia di luar tuh. Oke, berarti kalau kita gambarkan berarti karena ada yang menyukai kedua-duanya, berarti kita gambarkan dia bentuk lingkarannya seperti ini. Oke, yang ini ada kita isi adalah si X, jumlah si X. Jumlah si X adalah 10, berarti kita bikin di sini 10. Oke, karena ini adalah jumlah, bukan kita letakkan anggota. Oke, ini jumlah ya, bukan anggotanya, tapi jumlahnya. Jumlah nanti irisan A dan B atau jumlah dari si X ini adalah 10 anggota. Nah, jadi nggak perlu kita bikin titik. Kalau kita daftar anggotanya satu-satu kayak yang sebelumnya, itu kita pakai titik di depannya atau di belakangnya. Oke, karena di sini 10. Oke, nah 10 ini berarti milik si A dan milik si B juga. Berarti jumlah si A bukan lagi 25, tapi 25 kurang 10, karena 10-nya sudah dimasukkan ke sini. Ingat, seperti saya bilang sebelumnya, tidak ada pengulangan anggota. Berarti kita anggaplah kan dari 25 anggota, 10 anggota sudah masuk ke sini. Berarti sisanya berapa anggota lagi? Berarti 25 kurang 10, yaitu 15 anggota. Nah, lalu untuk B, itu kan 40 ya, total semuanya anggotanya. Tapi udah ada 10 anggota yang ditulis sini, penyuka kedua-duanya. Berarti yang di sini, sisa jumlahnya anggota himpunan si B adalah 40 dikurang 10, yaitu 30. Nah, si NY alias yang 19 orang tadi itu kita letakkan di luar. Karena dia tidak suka si A dan tidak suka si B. Berarti dia di luar. Kenapa dia di luar? Karena dia masih bukan anggota si A dan si B, tapi dia juga anggota dari semesta, yaitu anggota dari kelas 7. Oke, jadi kita buat di sini 19. Oke, paham ya menggambarkannya kalau soalnya diminta seperti ini. Oke, kita langsung aja ke tugas. Oke, sini ada 2 soal, hanya 2 soal. Soal pertama suruh bikin diagram Venn-nya seperti latihan kita yang pertama, kedua, dan ketiga, contoh-contoh yang saya kasih itu. Oke, nah ini ada A dan B, berarti nanti bulat lingkarannya ada 2 yang kita pakai ya. Oke, lalu yang nomor 2 ini untuk contoh yang terakhir kali saya contohkan. Oke, di sini dia bilang tentukan jumlah siswa yang menyukai keduanya. Kalau yang tadi sebelumnya yang tidak menyukai keduanya, tapi kalau yang ini ditanya justru yang menyukai keduanya. Lalu di sini juga dia bilang gambarkan diagram Venn-nya, berarti masih sama seperti sebelumnya cara pengerjaannya. Oke, saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa ini ditulis di kertas lembar buat nama dan tanggal, dan juga untuk materi hari ini jangan lupa dicatat di buku catatannya. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.